Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di podcast kita tercinta. Kembali lagi bersama saya, Arya Bani Pangestu. Dan hari ini kita akan memiliki sebuah episode yang membahas salah satu tokoh pahlawan Indonesia dalam bidang pendidikan. Beliau merupakan tokoh yang mendirikan Taman Siswa, lalu juga yang mencetuskan konsep dari Education for Freedom, lalu merupakan juga tokoh Tiga Serangkai dan pencetus kalimat Tuturi Handayani. Siapa lagi kalau bukan Ki Hajar Dewantara. Nah, oke, biar mempersingkat waktu, kita coba nih tanya teman-teman kita hari ini ada 4 orang. Nah, apa aja sih nilai-nilai yang bisa kita ambil dari Ki Hajar Dewantara ini? Terutama yang berkaitan dengan berakhlaknya ASN. Nah, oke, siapa nih yang pertama nih mau ngomong? Ayo, mungkin Mas Pitoyo nih kayaknya udah mau ngasih pendapat. Silakan Mas Pitoyo. Halo, saya Vitoyo Handaru dan saya akan memulai dengan bagaimana sih sosok Ki Hajar Dewantara yang sebagai seorang tokoh inspiratif dalam dunia pendidikan itu ternyata memiliki prinsip-prinsip yang berorientasi pada pelayanan. Yang pertama yaitu ada membangun pelayanan yang inklusif dan berkualitas. Ki Hajar Dewantara selalu berjuang dengan sekuat tenaga demi memberikan layanan pendidikan yang inklusif dan berkualitas pada semua warga masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial, budaya, agama, dan status ekonomi. Yang kemudian ada komunikasi yang efektif. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai komunikator yang baik, sehingga pelayanan publik harus memiliki komunikasi yang efektif dengan masyarakat, termasuk dalam hal ini memberikan informasi yang jelas tentang pelayanan yang disediakan. Yang ketiga ada peningkatan yang berkelanjutan. Seperti dalam pendidikan, pelayanan publik juga harus terus berusaha untuk meningkatkan kualitasnya. Evaluasi dan pembaruan terus-menerus harus dilakukan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan semakin baik. Dengan implementasi nilai-nilai inspirasi dari Ki Hajar Dewantara ini, kita dapat memberikan layanan publik untuk menjadi lebih responsif, efisien, dan berfokus pada pelayanan yang bermutu pada seluruh lapisan masyarakat, sejalan dengan upaya untuk memajukan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Nah, bagus nih Mas Pitoyo ini. Jadi poin pertamanya adalah berorientasi terhadap pelayanannya. Nah, oke, selanjutnya ada siapa nih? Ada Mbak Kurnia Dea nih. Oke, silakan Dea. Halo, saya Kurnia Dea dan saya akan membahas bagaimana cara Ki Hajar Dewantara dalam mengilhami nilai kompetensi. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan bukan hanya tentang pengetahuan saja, tetapi juga tentang pengembangan kompetensi dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi warga yang bermanfaat bagi masyarakat. Implementasi nilai kompeten pada sosok beliau dapat dilihat bagaimana cara beliau mengembangkan dan menerapkan metode pendidikan yang inovatif, serta upaya beliau dalam meningkatkan kompetensi siswa. Berikut merupakan beberapa cara yang mana nilai kompeten dapat diterapkan dengan mengacu pada pemikiran dan tindakan Ki Hajar Dewantara. Di antaranya ada pengembangan metode pembelajaran kompeten, pengukuran dan evaluasi kompetensi siswa, pendekatan kurikulum yang relevan, pengembangan keterampilan guru, dan juga pengembangan karakter kompeten. Dengan melalui implementasi nilai kompeten ini dari seorang inspirasi Ki Hajar Dewantara, pendidikan dapat menjadi lebih relevan, efektif, dan mempersiapkan siswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang kompeten dalam menghadapi tantangan dunia yang modern. Wih, bagus banget nih. Yang kedua adalah kompeten ya, Mbak Dea ya. Nah, oke, coba yang ketiga siapa nih? Mbak Sentia kayaknya udah nggak tahan ini pengen ngeluarin pendapatnya. Oke, Mbak Sentia. Halo semuanya, saya Cynthia Arianti. Jadi salah satu nilai dari core values berakhlak selanjutnya adalah adaptif. Adaptif ini sendiri merupakan kemampuan individu untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, situasi, atau kondisi yang terjadi. Meskipun Ki Hajar Dewantara terkenal sebagai seorang pendidik, kita dapat juga melihat konsep adaptif terkait dengan berbagai aspek dalam pemikiran dan tindakan beliau, seperti misalnya fleksibilitas dalam metode pendidikan. Ki Hajar Dewantara menunjukkan fleksibilitas dalam pendekatan pendidikan dengan mendirikan Taman Siswa sebagai alternatif pendidikan non-formal. Taman Siswa merupakan sebuah gerakan pendidikan yang didirikan pada tahun 1922. Ia memahami bahwa tidak semua orang dapat mengakses pendidikan formal, oleh karena itu, ia menciptakan solusi yang lebih inklusif dan fleksibel.
Melalui Taman Siswa, ia berusaha untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau status sosial, memiliki akses yang sama ke pendidikan. Oke, berarti yang ketiga itu harus adaptif ya. Oke, nah nih yang terakhir nih dari Mas Yusuf Dwiki nih. Coba Mas Yusuf, ada lagi nggak nih nilai-nilai yang bisa kita ambil nih dari Ki Hajar Dewantara? Ya, terima kasih Mas Bani atas kesempatannya. Jadi di sini saya Yusuf Dwi Darmawan izin untuk menjelaskan nilai kolaboratif yang dimiliki Ki Hajar Dewantara. Nilai kolaboratif yang dimiliki Ki Hajar Dewantara adalah mampu membangun kerjasama yang sinergis antar sektor dan antar masyarakat. Sejak berdirinya Budi Utomo tahun 1908, Ki Hajar Dewantara aktif di seksi propaganda untuk mensosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia pada waktu itu mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta juga diprakarsai oleh pada tanggal 3 Juli 1922, ia akhirnya mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa di Yogyakarta. Semboyan dalam sistem pendidikan yang dipakainya kini sangat dikenal di kalangan pendidikan Indonesia. Secara utuh, semboyan itu dalam bahasa Jawa berbunyi Ingar Susung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, Tutwuri Handayani, di mana berarti di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Semboyan ini masih tetap dipakai dalam dunia pendidikan rakyat Indonesia, terlebih di sekolah-sekolah perguruan taman siswa. Nah, semboyan ini tidak dapat dilakukan jika kita tidak memiliki nilai kolaboratif pada masing-masing bagiannya. Nah, banyak banget berarti nih ya nilai-nilai yang kita bisa ambil nih. Tadi ada apa aja? Yang pertama ada berorientasi pelayanan nih kata Mas Pitoyo. Terus yang kedua ada kompeten kata Mbak Dea, lalu ada adaptif kata Mbak Cynthia, dan yang terakhir nih tadi katanya ada kolaboratif ya dari Mas Yusuf ya. Nah, nilai-nilai dan warisan ini kita harus jaga nih dan kita lanjutin karena ini tuh udah mempengaruhi hidup juta-jutaan orang ya di Indonesia ya untuk bidang pendidikan. Nah, kita juga ingin para pendengar merasa terinspirasi nih untuk melanjutkan perjalanan pendidikan dan pengembangan diri kita masing-masing, tentunya untuk pembangunan di Indonesia. Nah, oke, mungkin itu aja podcast hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di waktu yang mendatang. Oke, dan sampai jumpa. Dadah. Terima Sampai kasih. jumpa. Dadah, terima kasih.